Kelompok kami mencari data dengan menggunakan metode kuesioner dengan judul pengaruh harga terhadap keputusan pembelian produk skincare di kalangan masyarakat Kabupaten Karawang tahun 2023. Variabel independen yaitu variabel X yang berarti harga, variabel dependen variabel Y yaitu keputusan pembelian, objek yaitu produk skincare, tempat peneliti yaitu kalangan masyarakat Kabupaten Karawang, waktu 2023. Lalu slide yang kedua, petunjuk pengisian, yaitu menurut pendapat yang mengisi kuesioner tersebut. Jawabannya seperti sangat setuju, setuju, cukup, tidak setuju, lalu dan sangat tidak setuju. Jumlah pertanyaan untuk harga adalah 4 item. Jumlah pertanyaan untuk keputusan pembelian ada 4 item juga. Lalu jumlah responden ada 30 orang. Slide yang terakhir 3 dan 4 adalah hasil jawaban 30 responden dari kuesioner yang telah kami buat. Yang pertama, hasil dari variabel harga dan jumlah jawabannya itu ada di variabel X. Lalu yang kedua adalah hasil dari variabel keputusan pembelian dan jumlah jawabannya menjadi variabel Y. Uji validitas dan reliabilitas. Untuk mengetahui validitas kuesioner dilakukan dengan membandingkan nilai R tabel dengan R hitung. Menentukan nilai R tabel yaitu dengan cara DF sama dengan N min 2 sama dengan 30 min 2 sama dengan 28 pada tingkat kemaknaan 5% yaitu 0,05. R tabel maka didapat angka R tabel sama dengan 0,361. Menentukan nilai R hitung yaitu nilai R dapat dilihat pada kolom corrected item total correlations pada variabel X atau harga. Pada item corrected item total correlation yaitu pada bagian manfaat terdapat sebesar 0,772, pada bagian terjangkau terdapat 0,848, pada bagian kualitas terdapat 0,818, pada bagian daya beli terdapat 0,867. Kriteria keputusan yaitu yang pertama, bila R hitung lebih dari R tabel artinya kuesioner dikatakan reliable. Yang kedua, nilai R hitung kurang dari R tabel artinya kuesioner dikatakan tidak reliable. Pada tabel total pengujian dari item 1 sampai item 4 itu dikatakan valid semua. Jadi kesimpulannya itu hasil output validitas variabel X atau harga yaitu kuesioner dikatakan reliable. Item 1 dinyatakan valid karena 0,772 lebih dari 0,361, maka kuesioner digunakan. Pada item 2 dinyatakan valid karena 0,848 lebih dari 0,361, maka kuesioner digunakan. Pada item 3 dinyatakan valid karena 0,818 lebih dari 0,361, maka kuesioner digunakan. Pada item 4 dinyatakan valid karena 0,867 lebih dari 0,361, maka kuesioner digunakan. Setelah seluruh pertanyaan valid semua, analisis dilanjutkan dengan uji reliabilitas. Untuk mengetahui reliabilitas caranya adalah membandingkan nilai R hasil dengan R tabel. Dalam uji reliabilitas terdapat nilai R hasil adalah nilai alfa. Bisa dilihat pada reliabilitas variabel X harga
terdapat alfa yaitu sebesar 0,916. Kriteria keputusannya yaitu bila R alfa lebih dari R tabel, maka pertanyaan tersebut reliable. Kesimpulannya, jadi hasil output reliabilitas tersebut dinyatakan reliable karena 0,916 lebih dari 0,361. Uji validitas variabel Y atau keputusan pembelian. Pada tabel item total statistik terdapat kolom corrected item total correlation. Pada bagian kebutuhan terdapat sebesar 7,48. Pada bagian pembelian terdapat sebesar 0,807. Pada item keputusan terdapat 0,831. Pada item digunakan terdapat 8,08. Kriteria atau keputusan yang pertama, bila R hitung lebih dari R tabel artinya questioner, dikatakan reliable. Yang kedua, bila nilai R hitung kurang dari R tabel artinya questioner, dikatakan tidak reliable. Pada tabel total pengujian dari item 1 sampai item 4 dikatakan valid semua. Jadi kesimpulannya, hasil output validitas variabel Y atau keputusan pembelian yaitu questioner dikatakan reliable. Item 1 dinyatakan valid karena 0,748 lebih dari 0,361, maka questioner digunakan. Pada item 2 dinyatakan valid karena 0,807 lebih dari 0,361, maka questioner digunakan. Pada item 3 dinyatakan valid karena 0,831 lebih dari 0,361, maka questioner digunakan. Pada item 3 pada item 4 dinyatakan variabel karena 0,808 lebih dari 0,361, maka questioner digunakan. Reliabilitas variabel Y pada kolom alpha, reliabilitas variabel Y dapat dilihat dari tabel reliabilitas statistik, yaitu alpha sebesar 903. Kriteria atau keputusannya, bila R alpha lebih dari R tabel, maka pertanyaan tersebut reliable. Kesimpulannya, jadi hasil output reliabilitas tersebut dinyatakan reliable karena 0,903 lebih dari 0,361. Setelah melakukan uji validitas dan reliabilitas kuesioner, kita juga harus melakukan uji asumsi klasik sebagai salah satu syarat kelayakan yang harus dipenuhi ketika menggunakan regresi linear sederhana. Kriteria keputusan uji asumsi normalitas yaitu dikatakan normal jika P value lebih dari 0,005, dikatakan tidak normal jika P value kurang dari 0,05. Untuk uji normalitas ini, kita ambil dari hasil SPSS One Sample Kolmogorov-Smirnov test pada kolom asim SIG, yaitu 0,326, lalu kita bandingkan dengan 0,05. Jadi hasil dari uji normalitas dengan data tersebut yaitu 0,362 lebih dari 0,05. Dikatakan model regresi distribusi normal, maka analisis bisa dilanjutkan. Setelah melakukan uji normalitas, selanjutnya kita melakukan uji linearitas. Kriteria keputusan uji asumsi linearitas yaitu dikatakan linear jika P value lebih dari 0,05, dikatakan tidak linear jika P value kurang dari 0,05. Kita ambil hasil SPSS dari uji ANOVA atau ANOVA table. Pada kolom deviation from linearity yaitu 0,166. Jadi
Hasil dari uji linearitas dengan data tersebut yaitu 0,166 lebih dari 0,05, maka model berbentuk linear. Pada regresi linear sederhana, variabel X hanya mempengaruhi variabel Y saja. Hanya dua variabel. X didapat dari jumlah responden untuk harga, Y didapat dari jumlah responden untuk keputusan pembelian. Hipotesa penelitian HO, tidak ada pengaruh harga terhadap keputusan pembelian. H, ada pengaruh harga terhadap keputusan pembelian. Jadi, hasil output SPSS pada analisis regresi linear ini, metode yang digunakan dalam analisis regresi linear sederhana ini yaitu enter. Selanjutnya yaitu menghitung persamaan analisis regresi linear sederhana. Untuk membuat persamaan tersebut, maka bisa dilihat pada tabel koefisien pada kolom B di unstandardized coefficient, di mana hasilnya yaitu A merupakan angka konstan pada unstandardized coefficient. Dalam penelitian ini, koefisien konstanta sebesar 2,665 dengan nilai positif. Ini dapat diartikan bahwa keputusan pembelian variabel Y akan bernilai 2,665 apabila variabel harga variabel X bernilai konstan atau 0. Angka 2,665 didapat dari kolom B pada model konstan. B yaitu angka koefisien regresi harga pada unstandardized coefficient. Dalam penelitian ini, variabel harga memiliki koefisien regresi sebesar 0,863. Ini didapat dari kolom B pada model harga. Nilai koefisien regresi positif menunjukkan bahwa jika setiap kenaikan satu satuan variabel harga, maka keputusan pembelian akan menaikkan sebesar 0,863. Sesuai dengan rumus berdasarkan hasil output di atas, maka model persamaan regresi linear sederhana yaitu Y sama dengan A plus BX. Y sama dengan 2,665 plus 0,863x. Selanjutnya yaitu uji hipotesis pada analisis regresi linear sederhana. Uji hipotesis atau uji pengaruh berfungsi untuk mengetahui apakah koefisien regresi tersebut signifikan atau tidak. Variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Maka uji hipotesis dilakukan menggunakan dua cara. Cara yang pertama yaitu membandingkan nilai signifikasi p-value dengan alpha 0,05. Pada tabel ANOVA dari hasil SPSS, kriteria keputusan pada uji hipotesis nilai signifikan yaitu dikatakan berpengaruh jika nilai signifikasi kurang dari alpha 0,05. Dikatakan tidak berpengaruh jika nilai signifikasi lebih dari alpha 0,05. Hasil dari membandingkan nilai signifikan p-value dengan alpha 0,05 tersebut yaitu berpengaruh karena nilai signifikasi 0,000 kurang dari 0,05. Cara yang kedua yaitu membandingkan nilai T hitung dengan T tabel. Pada kriteria uji keputusan ini yaitu dikatakan berpengaruh jika nilai T hitung lebih dari T tabel, dikatakan tidak berpengaruh jika nilai T hitung kurang dari T tabel. Hasil output SPSS dari data tersebut yaitu kita mencari terlebih dahulu T tabel dengan cara DB sama dengan 30 dikurang 2, 30 karena jumlah responden yang kita ambil yaitu 30 sama dengan 28, alpha 0,05. Jadi T tabel pada
data tersebut yaitu menunjukkan pada 1,701. Jadi, hasil dari membandingkan nilai T hitung dengan T tabel yaitu berpengaruh karena nilai T hitung 6,953 lebih dari 1,701 T tabel. Selanjutnya yaitu menganalisis koefisien korelasi. Analisis koefisien korelasi ini bertujuan untuk mengetahui korelasi atau hubungan besar dan arah antara variabel independen dengan variabel dependen. Dalam analisis korelasi ada dua aspek yang diukur, yaitu besar kekuatan korelasi atau hubungan dan arah korelasi atau hubungan. Pada besar kekuatan korelasi atau hubungan bisa kita lihat pada tabel berikut. Di sini menunjukkan nilai Pearson correlation-nya yaitu 0,796, menunjukkan korelasi positif kuat karena bisa kita lihat nilai tersebut lebih dari 0,5 dan kurang dari 1,0. Untuk arah korelasi atau hubungan dikatakan positif bila kenaikan satu variabel diikuti variabel lain. Jika X naik, maka Y naik. Jika X turun, maka Y turun. Sedangkan dikatakan negatif bila kenaikan satu variabel diikuti penurunan variabel lain. Yang artinya X turun, maka Y naik. Jadi, hasil dari output SPSS tersebut yaitu menunjukkan nilai Pearson correlation-nya 0,796 yang ditunjukkan pada korelasi positif kuat. Variabel X terhadap variabel Y memiliki korelasi dengan derajat hubungan, yaitu korelasinya kuat dan bentuk hubungannya yaitu positif. Maka semakin tinggi harga, maka semakin tinggi keputusan pembelian. Yang terakhir yaitu menganalisis koefisien determinasi. Untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel independen, variabel X, terhadap variabel dependen, variabel Y, dalam analisis regresi linear sederhana, dapat dilihat pada nilai R-square yang terdapat pada tabel model sumerik. Hasil dari output tersebut diketahui bahwa nilai R-square-nya sebesar 0,633, bisa kita lihat pada tabel. Artinya, pengaruh harga variabel X terhadap keputusan pembelian variabel Y sebesar 63,3%, sedangkan sisanya sebesar 36,7%. Keputusan pembelian dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diketahui.